Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam Tuhan doa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terangilah hati kami dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat menjadi pelita bagi hati kami dalam kami menjalani kehidupan. Dan ajarlah kami Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa mengerti, memahami sabda-Mu, dan kiranya kami senantiasa bersandar pada kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini yaitu dari Kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 18 sampai dengan 20. Kitab Samuel pasal 30 ayat 18 sampai dengan 20 yang demikian. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan mereka, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, "Inilah jarahan Daud." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah Tuhan sumber kemenangan yang sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara merasakan bahwa semuanya itu hilang? Semuanya tidak ada yang tersisa. Pekerjaan hilang, relasi tidak ada, impian itu tidak ada. Hilang semua karena hidup ini begitu kacau, begitu. Dan ketika pada saat itu terjadi, kemudian pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang harus aku lakukan, tapi kemudian pertanyaannya adalah, aku bisa kuat bagaimana caranya? Siapa yang menjadi sumber kekuatanku di saat-saat yang sedang krisis seperti itu? Saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami bencana, rumah kena banjir, barang-barang semuanya rusak. Kemudian dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, lalu bingung dalam kondisi seperti itu harus seperti apa, merespon seperti apa. Dalam kondisi seperti itu siapa yang bisa memberi kekuatan, siapa yang bisa memberikan pengharapan supaya bisa terus bergerak dan bisa mendapatkan pertolongan. Yang dialami oleh Daud dalam 1 Samuel 30 ayat 18 sampai dengan 20 tadi seperti itu ya. Ini adalah cuplikan dalam satu perikop yang panjang ayat 1 sampai dengan 25. Ceritanya tentang kota Siklak itu terbakar, dan Daud kemudian membalas orang-orang Amalek. Keluarganya Daud itu diculik, pasukannya juga putus asa. Kota Siklak itu hancur. Tapi di tengah-tengah kondisi yang krisis seperti itu, Daud tidak bersandar pada kekuatannya sendiri, justru kemudian dia mencari Tuhan. Ketika Daud dan pasukannya kembali ke Siklak, mereka mendapati kota mereka sudah hancur dan begitu sedih begitu merasa kehilangan karena semuanya porak-poranda. Mereka nangis sampai merasa tidak kuat lagi, gitu, sehingga betul-betul putus asa. Dan Daud sendiri hampir dirajam oleh orang-orangnya sendiri karena mereka juga frustasi gitu ya. Mereka juga bingung dengan kondisi seperti itu.
kok ada pemimpin seperti ini gitu ya. Jadi mereka juga bingung harus berbuat apa gitu ya. Respon Daud bagaimana terhadap situasi seperti itu? Bukan marah, dia juga bukan panik, tapi dia semakin menguatkan kepercayaannya, keyakinannya, imannya kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan lewat Imam Abiatar ya di ayat 8. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku kejar? Nah, kemudian Tuhan menjawab lewat Imam Abiatar, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kira-kira begitulah ya. Nah, jadi kunci kemenangan sejati itu adalah ketika bersandar pada Tuhan sang sumber kekuatan. Nah, pada akhirnya bisa mengejar musuh, berhasil mengalahkan musuh, bisa pulih segala sesuatu yang diambil bisa dikembalikan seperti bacaan kita tadi, sehingga kita dapat belajar bahwa dalam krisis kita perlu semakin mendekatkan diri, menguatkan diri, iman kita pada Tuhan. Bukan berarti kemudian ya memang manusiawi kita pasti akan bingung ya, kacau kondisi seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian kita ikut arus kekacauan itu, tapi semakin mendekatkan diri pada Tuhan sehingga kita tidak ikut arus kekacauan, pikiran kita kacau, tujuan kita tidak ada, tapi semakin mendekat pada Tuhan supaya Tuhan yang memberikan petunjuk kemana, melakukan apa di tengah-tengah krisis yang sebegitu rupa, dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan pemulihan. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kemenangan sejati itu bukan soal hasil akhirnya, tapi bagaimana prosesnya. Ya, bagaimana prosesnya? Bagaimana ketika kita merespon semuanya itu? Bagaimana ketika kita mendekatkan diri pada Tuhan? Bahkan kemudian mungkin tidak kelihatan jalan yang terang, tapi yaitu prosesnya harus semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Saat semuanya hancur, tidak ada harapan, saat ada krisis, sakit penyakit yang begitu rupa, dan krisis-krisis, persoalan-persoalan yang lain, yakinlah dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Tuhan memulihkan Siklak, memulihkan kehidupannya Daud. Nah, Tuhan pun juga mampu untuk memulihkan kehidupan kita. Yang penting kita percaya, bersandar, berserah kepadanya. Tuhan memampukan kita untuk kita berserah pada Tuhan sang sumber kemenangan sejati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau menjadi pengingat kami, sabdamu menjadi pengingat kami bahwa sumber kemenangan kami bukanlah kekuatan kami, tetapi adalah kuasa-Mu. Ajarlah kami untuk mengandalkan Engkau. Ajarkanlah kami saat kami lemah, untuk kami semakin dekat kepada Engkau. Iman kami semakin kokoh dan semakin kuat. Saat kami bimbang, tuntunlah kami Tuhan. Dan ketika kami mampu untuk bisa melewati segala persoalan hidup dan kami menang, ingatkanlah kami bahwa itu semua karena kasih dan kuasa Engkau dalam hidup kami. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, amin.